Satria segera berlari ke kamar mandi begitu dia merasakan mual yang hebat pada pencernaannya. Dan isi perutnya keluar begitu saja ketika dirinya tiba di depan kloset. Sofia segera menghampiri suaminya yang sedang tersiksa di kamar mandi mereka, sambil membawa segelas air hangat untuk menetralisir rasa mual yang dirasakan pria itu. Beberapa kali Satria mengalami morning sickness yang biasanya dialami ibu hamil, namun pada kasusnya kali ini malah dirinya lah yang harus mengalami ketidaknyamanan setiap pagi saat bangun tidur. Satria menyeka mulutnya dengan tangan, lalu membasuh wajahnya dengan air dingin setelah dia berhenti memuntahkan isi perutnya. Lalu pria itu kembali ke tempat tidur merebahkan tubuh tingginya di sana. Mau makan sesuatu? Sofia duduk di tepi ranjang di samping pria yang mencoba memejamkan matanya. Satria menggeleng, lalu berguling ke arah istrinya, dan meraup tubuh semampai yang kini mulai terlihat berisi, dan perutnya yang sudah terlihat menonjol. "Aku mau memakanmu," bisiknya, lalu menindih dan mengungkung perempuan itu dengan tubuh tingginya. "Ini sudah pagi, dan kamu akan terlambat lagi datang ke kantor seperti kemarin." Sofia bersusah payah menahan tangan Satria yang sedang melucuti pakaiannya. "Hanya sebentar," bisiknya, pelan-pelan, sakit. Sofia merintih ketika suaminya tak dapat mengontrol dirinya lagi. Kelenjar paiasteris darahnya yang tengah berproses menghasilkan ASI sekarang ini, membuat benda itu sangat mengencang dan terasa sakit. Sofia menahan perut Satria ketika pria itu tengah bersiap memasuki dirinya. "Sebentar, sayang. Kali ini aku akan melakukannya dengan lembut. Aku janji." Satria berbisik, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Arfan menyodorkan sebuah paper bag ke hadapan Mita ketika gadis itu tengah sibuk dengan pekerjaannya. Dia mendongak, menatap wajah tampan di depannya. "Untuk kamu," ucap Arfan. Mita melirik paper bag tersebut, merek parfum seperti yang dia dapat tempo hari. "Mita udah punya, Mas," katanya. "Ambil saja, aku tidak mungkin memakai parfum perempuan lagi. Rasanya aneh." Arfan setengah memaksa. "Tapi Pak Satria." Mita mengingat ketika melihat betapa tersiksanya bosnya itu saat berdekatan dengan Arfan, dan mengalami sindrom kehamilan yang biasanya dialami perempuan. Seluruh gedung itu telah mengetahui perihal kehamilan istri bos mereka, dan mereka bersiap dengan setiap kemungkinan yang terjadi akibat kehamilan simpatik yang dialami pria yang dikenal tegas dan galak kepada karyawannya itu. Mereka bahkan telah beberapa kali direpotkan dengan kelakuan atasannya saat mengalami sindrom kehamilan tersebut. Sekarang sudah tidak lagi. Dia sedang mengalami hal lain. "Apa sekarang?" Mita tergelak. Dia hanya mau bekerja setelah jam makan siang. Dan itu sangat merepotkan. "Pekerjaanku jadi 3 kali lipat lebih berat," keluh Arfan yang menyandarkan tubuh tingginya pada meja resepsionis. "Jadi Pak Satria belum datang?" Mita melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Saat itu sudah menunjukkan jam 10 pagi. Bos kamu itu sungguh merepotkan," gerutunya, kesal. Mita terkekeh sambil terus mengerjakan tugasnya. Bayi itu, masih di dalam perut saja sudah sangat merepotkan, apalagi jika sudah lahir nanti. Pasti akan membuat semua orang lebih repot lagi. Sungguh mengesalkan. Arfan terus bersungut-sungut. Namun membuat Mita semakin tergelak, merasa lucu dengan tingkah pria tampan di depannya. Pria itu tertegun menatap gadis manis yang sedang tertawa, ekspresinya sungguh menyenangkan. Melihat kedua pipinya yang tertarik membentuk lengkungan ceria pada wajah cantiknya. Getaran di dalam hatinya semakin menguat. Tanpa sadar dirinya pun tersenyum. Terdengar dehaman dari arah belakang. Semua orang yang berada di area itu seketika terdiam. Satria baru saja memasuki gedung tempat mereka bekerja. Dengan langkah lebar dan tergesa, diikuti sang sopir yang selalu setia kemanapun dia pergi yang menenteng satu tas kerja di tangan kirinya, dan sebuah tote bag besar di tangan kanannya. "Selamat pagi, Pak." Arfan yang segera memutar tubuhnya menghadap sang atasan. Satria berhenti. "Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah pekerjaanmu banyak? Mengapa kamu masih berada di lantai 1? Satria mengerutkan dahi. "Saya baru saja menyelesaikan meeting tadi pagi di Hotel Marriott, Pak. Karena Bapak tidak mengangkat telepon,
Saya pastikan Bapak tidak bisa menghadiri rapat penting untuk para pemegang saham, jadinya saya memutuskan untuk menghadiri rapat itu sendirian. Jawab Arfan, panjang lebar. Oh. Satria membulatkan mulutnya. Ada meeting lagi setelah ini. Dia lalu bertanya. Minggu ini jadwal meeting pagi semua. Biar saya yang menangani jika Bapak tidak bisa datang pagi. Agar Bapak bisa menyelesaikan urusan Bapak yang lainnya. Ucap Arfan, lebih seperti sindiran halus kepada atasannya tersebut. Satria mencibir, satu sudut bibirnya terangkat ke atas. Pak Amir. Satria memanggil sopirnya yang setia berdiri di belakangnya. Iya, Pak. Pria parubaya itu menyahut. Serahkan tote bag-nya kepada Mita, biar dia yang membagikannya di sini nanti. Titahnya, lalu segera melanjutkan langkahnya ke arah lift khusus yang menuju ke ruang kerja miliknya. Baik, Pak. Sang sopir segera melaksanakan perintah majikannya. Apa itu Pak Amir? Arfan yang tampak penasaran. Seharian kemarin Bu Fia membuat banyak sekali kue, dia sedang kursus memasak juga. Jadi di rumah ada banyak sekali makanan. Dan Bapak disuruh mencicipinya satu persatu. Sopir itu hampir tergelak mengingat perdebatan dua majikannya di rumah sejak kemarin hingga tadi pagi sebelum berangkat. Setiap Sofia menyelesaikan satu macam kue atau masakan, dia selalu menyuruh suaminya untuk mencicipi hasil karyanya tersebut. Dan perempuan itu akan merajuk jika Satria menolak memakannya karena dia sudah terlalu kenyang. Jadi Bapak memutuskan untuk membawa semua makanannya ke sini. Lanjut pria parubaya tersebut. Wah, makanan gratis. Mita yang buru-buru membuka tote bag yang berada di atas meja dan mengeluarkan isinya. Ini semua Fia yang bikin? Arfan meyakinkan. Iya, Mas. Pak Amir mengangguk. Perasaanku tidak enak. Arfan bergidik. Dia tahu jika istri atasannya tersebut tak pandai memasak, itulah sebabnya Sofia memutuskan untuk memanggil guru kursus masak untuknya ke villa. Tunggu, jangan dulu dimakan. Arfan menahan tangan Mita yang hendak menyuapkan sepotong spon cake ke mulutnya. Kenapa? Tanya Mita, dengan dahi berkerut. Arfan tak menjawab, malah menarik tangan itu dan segera memasukkan potongan spon cake tersebut ke dalam mulutnya. Aku takut rasanya tidak enak, atau ada bahan berbahaya yang Fia masukkan. Nanti kamu malah jadi sakit perut. Tapi, pria itu mengunyah sambil berbicara. Enak. Ucapnya, dengan pandangannya yang tak lepas dari wajah Mita, dan tangannya yang masih menggenggam tangan kecil gadis itu. Mereka berdua tertegun, dengan debaran hebat di dada. Duh, berasa jadi obat nyamuk di sini. Gumam Pak Amir yang menyimak interaksi dua orang di depannya. Namun mereka tak terganggu, masih saling menatap dengan mulut Arfan yang masih mengunyah pelan makanan di dalam mulutnya. Pria itu berdeham. Mereka berdua pun tersadar. Keduanya salah tingkah dengan wajah yang sama-sama memerah. Ci, ada yang lagi modus. Sopir itu menggoda. Ci, ada yang dimodusin. Dia tertawa. Membuat dua orang ini semakin salah tingkah. Suap-suapannya nanti dilanjutin, Mas. Bapak sudah menunggu di atas. Banyak kerjaan katanya. Pak Amir menunjukkan layar ponselnya yang tertera pesan dari Satria yang menyuruh Arfan segera naik ke ruangannya dengan huruf kapital tebal. Oke. Saya naik dulu. Arfan tiba-tiba saja pamit, tapi tak melepaskan genggamannya dari tangan kecil Mita. Gadis itu mengangguk pelan. Pipinya masih merona. Pamit sih pamit, tapi itu tangannya lepasin, Mas. Nggak mungkin dibawa ke atas kan tangannya Mbak Mita. Pak Amir kembali menginterupsi, lagi-lagi membuat pria 30 tahun itu salah tingkah dengan wajah yang memerah bak udang rebus. Arfan tersadar lalu melepaskan genggamannya. Dan segera menuju lift dengan langkah yang sangat lebar yang kemudian membawanya ke lantai paling atas gedung itu. Mita tertegun menatap sosok menjulang tinggi di hadapannya. Arfan yang menerobos masuk ke ruang loker khusus karyawan begitu semua orang telah keluar dari gedung dan hanya Mita lah yang tertinggal karena dia harus merapikan arsip terlebih dahulu. Kamu tidak menjawab teleponku, katanya.
Pesanku juga tidak kamu balas. Sambung Arfan, masih diam di tempatnya. Mita kan gak bawa ponsel ke depan, Mas. Ini baru mau buka. Merogoh ponsel dari tasnya, dan matanya seketika membelah ketika melihat di layar ponselnya ada 20 panggilan tak terjawab dan entah berapa pesan dari nomor Arfan. Ada apa Mas nelfon Mita? Tanya gadis itu, gugup. Arfan menatapnya dengan ekspresi dingin. Tidak ada. Hanya ingin menelpon saja. Jawab pria 30 tahun itu, datar. Mita mengerutkan dahi. Tadi pagi aku ke kosan kamu, tapi jamunya sudah pergi. Arfan memulai pembicaraan lagi. Oh, iya. Kebetulan ada teman yang lewat. Sekalian aja Mita ikut. Teman? Arfan memiringkan kepalanya. Mita mengangguk. Laki-laki? Tanyanya, sangat ingin tahu. Mita mengangguk lagi. Pupil coklat pria itu seketika menajam, dengan kedua sudut mata yang menyipit. Rahangnya mengeras. Kenapa tidak menunggu aku? Arfan dengan suara rendah, ada nada tidak suka yang ikut keluar seiring geramannya. Kenapa harus menunggu Mas Arfan? Karena setiap hari aku yang menjemputmu, bukan? Mita pikir tadi pagi Mas Arfan gak akan menjemput. Lain kali tunggu aku datang, jangan ikut dengan siapapun. Geram pria itu lagi. Kenapa? Mita menatap wajah tegas pria itu yang masih menunjukkan ketidaksukaannya terhadap sesuatu. Kenapa? Arfan menjengit. Kenapa ya? Kenapa dia harus menungguku menjemputnya setiap pagi? Memangnya siapa dia? Atau siapa aku? Gumam Arfan dalam hati. Kenapa Mita harus selalu menunggu Mas Arfan menjemput? Mita juga bisa sendiri. Lagi pula di sini banyak teman yang tinggal satu area, Mita. Itu sudah tugasku, kamu tahu. Arfan sedikit berteriak membuat Mita sedikit tersentak. Nggak usah, mulai besok Mas nggak perlu menjemput Mita lagi. Mas banyak kerjaan, kan? Mita bisa pergi sendiri, atau dengan teman-teman. Gadis itu beranjak dari tempatnya. Tidak boleh, kamu tidak boleh pergi dengan orang lain. Aku akan menjemputmu setiap hari. Ucap Arfan dengan tegas. Loh? Kenapa tidak boleh? Bebaslah, Mita sudah dewasa, Mas. Nggak perlu diawasi seperti anak kecil. Arfan menarik lengan gadis itu, hingga Mita terhuyung ke arahnya. Sudah aku bilang, aku yang akan menjemput dan mengantarmu pulang. Tidak ada penolakan. Kenapa? Hidup di perantauan sepertimu tidak tahu mana tempat yang baik, atau mana orang yang baik atau tidak baik. Aku hanya ingin memastikan kamu selalu aman dan terhindar dari hal-hal tidak baik. CK. Mita udah dewasa, Mas. Umur dan tubuhmu memang sudah dewasa, tapi pikiranmu masih sepolos anak-anak. Kamu tidak tahu ada yang punya niat busuk terhadapmu. Arfan mengingat percakapan yang dia dengar di lorong tadi, antar dua orang pria yang salah satunya tadi pagi menjemput Mita di depan kostannya beberapa menit sebelum dirinya tiba. Yang membicarakan Mita dengan tidak pantas. Kamu tidak bisa begitu saja percaya kepada orang yang baru dikenal hanya karena mereka bersikap baik padamu. Mita tertegun lagi. Kamu tahu di balik kebaikan sikap itu, ternyata ada niat buruk yang terselubung. Sambung Arfan, memindai wajah tirus di hadapannya yang semakin hari terlihat semakin cantik saja di matanya. Desiran itu semakin kuat terasa. Lalu, apakah Mita bisa mempercayai Mas Arfan? Tiba-tiba saja kalimat itu meluncur dari bibir mungilnya. Arfan menjengit. Atau, Mas juga ada niat terselubung di balik semua sikap Mas selama ini? Gadis itu mencoba menghapus jarak di antara mereka. Dia mendongakkan wajahnya. Arfan tertegun. Pemandangan di bawah dagunya sungguh indah. Tinggi gadis itu hanya sebatas dada, dengan tubuhnya yang mungil tentu saja memudahkan siapapun untuk mengungkungnya. Arfan bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika saja pria di lorong tadi berhasil menguasai tubuh Mita. Arfan mengeraskan rahang, dengan gigi yang bergemeletup. Tiba-tiba rasa marah menyeruak dalam dadanya. Selama ini Mas bersikap baik kepada Mita, apa ada maksud lain selain karena tugas dari Pak Nikolai? Mita semakin menantang pria itu. Aku hanya khawatir.
Arfan hampir berbisik. Mita bergumam. Kenapa Mas khawatir? Kita bukan siapa-siapa. Mita bermaksud pergi dari sana sebelum akhirnya gadis itu dikagetkan dengan reaksi tak terduga dari pria di hadapannya. Arfan kembali meraih lengannya, menarik tubuh mungil gadis itu hingga dia kembali ke hadapannya. Kemudian mendorongnya hingga Mita tersudut di pintu loker, mengurung tubuh kecil itu di antara tubuh tinggi dan kedua tangan kekarnya. Sepertinya aku punya niat lain kepadamu. Arfan berbisik. Mas. Kedua tangan kecil Mita berusaha menahan tubuh pria itu. Bukankah kita memiliki hubungan yang sempat tertunda? Bisik Arfan lagi di telinga gadis itu, membuat tubuhnya meremang. Mita terkesiap. Satria menatap layar monitor di depannya. Mendengarkan setiap penjelasan Dr. Vita dengan serius, berusaha mengingat semua yang dikatakan dokter cantik itu mengenai kondisi kehamilan istrinya. Di usia 4 bulan ini semua anggota tubuhnya sudah lengkap, lihat. Vita menunjuk layar 4 dimensi dengan sebuah alat berbentuk pensil. Gambar itu terlihat jelas. Walaupun terlihat kecil dan rapuh, tapi janin dalam rahim Sofia terlihat sehat. Kini sebuah alat ditempelkan lagi di perut perempuan 29 tahun itu. Digerakkan di permukaannya selama beberapa detik, lalu terdengarlah suara seperti detak jantung yang juga begitu jelas di telinga Satria. Pria itu hampir menahan napasnya. Itu jantungnya? Tanyanya, dengan mata yang berbinar. Vita mengangguk sambil tersenyum. Ini pertama kalinya Satria mendengarkan detak jantung dari janin yang sedang tumbuh di dalam rahim istrinya. Bibir pria itu bergetar. Dia meremat jemari Sofia yang sedang menggenggam tangannya. Lalu menatap wajah istrinya yang kini mulai terlihat berisi. Dia tersenyum. Pria itu tak mau melepaskan pelukannya dari tubuh Sofia. Satria tidak bisa berhenti menciumi puncak kepalanya setiap kali perempuan itu menyurupkan kepala di dadanya. Semakin hari rasanya dia semakin mencintai istrinya itu. Kini mereka tengah menikmati matahari terbenam di teras belakang villa, seperti yang biasa mereka lakukan setiap hari. Sayang. Sofia melingkarkan tangan di pinggang suaminya kala mereka merebahkan tubuh di kursi malas. Iya. Kamu sudah tidak mual-mual lagi sekarang? Tanyanya. Sedikit. Tidak separah sebelumnya. Sofia terkekeh. Ada yang lucu? Satria menyela. Tidak. Hanya merasa beruntung saja. Sofia menjawab. Beruntung? Karena kamu sudah menggantikan aku. Kamu merasa beruntung tapi aku yang tersiksa. Keluh Satria, mencebik. Sofia tergelak. Karena kamu yang sangat menginginkan anak ini bukan? Jadi dia ingin melihat kesungguhanmu. Perempuan itu mendongak. Satria memutar bola matanya. Ups. Sofia menutup mulutnya dengan tangan. Lalu kembali menyurupkan kepalanya pada dada bidang pria itu.